Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Melanjutkan pengalaman yang kemarin. Gue kan udah janji mau menceritakan gimana sih gue bisa sampai melihat masa lalu gitu ya. Itu nggak semudah yang kalian bayangkan, nggak semudah yang seperti kalian minta saat DM, bang, minta bukan mata batin dong, bang, gue pengen bisa ini, bang, gue pengen bisa itu, ajarin gue. Itu nggak seinstan itu ya, butuh proses dan butuh juga seleksi orang-orang yang dipilih gitu loh. Bukan hanya sekedar lo cuma pengen dapat langsung begitu aja, enggak kayak gitu ya. Jadi begini, waktu itu mungkin gue nggak akan cerita lama-lama ya, karena juga ini singkat pengalaman gue. Waktu itu gue SMA apa SMP gitu, pokoknya SMA deh. SMA kelas 1. Jadi dulu gue SD di situ, SMP di situ, SMA juga di sekolah itu gitu. Kebetulan gue dari SMP sampai SMA sekolah juga sekalian gerah, karena kipas nggak gue nyalain. Kalau dinyalain bunyi belapak gitu ya. Pakai apa dong? Gini. Jadi dari SMP sampai SMA ya gue sekolah juga sekaligus menjadi office boy di sekolah itu. Di saat SMA pun antara pas kelas 3 gue jadi OB, gue juga kerja di pabrik roti. Yang gue bilang di pabrik roti itu ada Neng Kuntinya gitu kan. Selain jadi OB juga gue harus menjaga sekolah itu. Jadi sekolah itu harus gue tiduri gitu loh. Jadi gue tempati di suatu ruang apa gue lupa. Ruang pramuka juga, ruang OSIS juga gitu. Jadi kita tidur di atas sana gitu, di lantai 2. Dulunya iya disuruh jaga, tapi setelah ada kejadian sekolahan gue di masukan maling, akhirnya nggak disuruh jaga lagi karena takut keselamatan kita juga gitu loh. Kan hari Minggu libur ya, ya gue bisa ngecek gitu, ngecek lapangan, nyapuin lapangan. Itu yang kalian lihat tuh di video yang kemarin ya, yang kesurupan genderuwo. Itu waktu gue SMP sekolah gue itu. Ntar pas SMA gue kirim lagi seperti apa situasinya ya. Waktu itu gue mau berangkat ke Curug Nangka, yang pada akhirnya gue ketemu sama Kanan, si anak Raja Jin dari Gunung Salak ya, yang berupa monyet. Hari Minggu gue datang ke sekolahan, gue ngecek kan depannya pohon beringin, ada pohon seri juga gitu kan, otomatis ya daunnya pada jatuh. Gue nyapu, waktu itu lagi musim panas. Pas gue mau nyalin air buat nyemprot lapangan, kok airnya nggak keluar gitu. Ada apa nih gitu, tumben-tumbenan air nggak keluar. Gue ke toilet, pintu kamar mandi terbuka. Gemboknya ada yang dobrak, ada yang nyongkel. Gue aneh, gue bingung kan, kayaknya kemarin hari Sabtu sebelum pulang udah gue kunciin semua dengan rapi gitu. Gue lihat pintu belakang, waktu itu kan pagarnya masih pagar yang kayak kawat-kawat gitu ya, ada yang dobrak juga. Kan gue lewat pagar depan, samping ada yang dobrak juga. Panik dong gue,
waktu itu kan tahun berapa ya, 99 2000 99 2000 2001 2002, antara 99 2000-an. Belum ada handphone, masih ada yang adanya telepon biasa. Gue kabari kepala sekolah gue, lalu gue kabari ya itu pembina pramuka gue gitu. Gue kabari Pak Rohman, Pak, sekolahan ada yang dobrak lagi gitu kan, pagar belakang ada yang dobrak, pintu kamar mandi ada yang nongkel gemboknya, terus pompa air hilang gitu, ada yang ngambil. Nggak lama kemudian datanglah Pak Rohman sama temen gue Amit. Datang, ini gimana ceritanya kejadiannya bisa sampai gini? Kamu bukan datangnya pagi-pagi? Lagi hujan ya. Amit, bisakah kau turunkan hujan aja deh. Kalau turunin mantan ketiban lumayan. Wah, marah-marah lah, kenapa kamu baru datang siang-siang gini? Ya kan memang saya kalau minggu biasa datangnya siang, ngapain pagi-pagi gitu kan. Gimana ceritanya? Itu pas saya datang pintu pagar belakang pagar samping udah kebuka. Saya udah sapuin lapangan, saya mau nyemprot lapangan biar nggak ngebul. Kok tumben nggak ada air? Saya ke kamar mandi, pintu kamar mandi juga sudah terbuka dan gemboknya sudah lepas gitu. Pas dicek ya pompa air nggak ada, pompanya pompa listrik ya. Di situ terlihat kayak ada bekas pipanya itu kayak bekas dipotong pakai gergaji gitu. Yang pada akhirnya waktu itu gue nyentuh bekas pipanya. Pas gue nyentuh bekas pipanya, gue langsung ya seolah-olah gue nge-replay aja kayak ngeliat TV gitu. Ada sesosok orang jalan badannya kurus, tapi waktu itu gue belum ngeliat mukanya gitu. Gue hanya ngeliat punggung belakangnya. Dia jalannya agak oleng kayak orang mabuk gitu kan, agak oleng. Gue dengar suara kayak bunyi tak 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 gitu, dan itu ternyata bunyi suara pagar yang lagi mau dibongkar gitu, pagar yang lagi mau didobrak. Kedengaran suara berisik gitu, tiba-tiba gue ngeliat punggungnya lebih dekat lagi. Pas ngeliat punggung lebih dekat lagi, dia nengok begini. Gue langsung kaget. Gue mukanya inget tapi namanya nggak inget. Ternyata itu adik kelas gue yang sekolah di situ juga. Kan sekolahan gue SMP sama SMA waktu itu nyatu ya, ngegabung. Dia memang anak paling bangor di situ, paling nakal dan troublemaker banget di situ. Inisialnya B, disebutnya Baim. Pas dia nengok, gue kaget. Beneran nih dia gitu kan. Dia celangak celinguk. Akhirnya nggak tahu tuh dia kayak bawa linggis atau apa gitu, dicongkel lah itu gembok dicongkel. Dia lihat kanan kiri lagi. Nah kan memang kebetulan alat-alat perkakas itu kita taruh di samping kamar mandi ya. Samping kamar mandi itu dapur gitu. Dulu zamannya masih kompor minyak tanah. Dan tekonya tuh waktu itu kalau udah gue masak air hitam banget gitu loh. Berjelaga gitu istilahnya ya. Jadi di bawah kompor itu tempat naruh perkakas, ada gergaji, ada palu, ada martil, palu martil sama aja, ada paku gitu kan. Ada gergaji juga, gergaji pipa gitu. Si B ini ngambil gergaji, dipotonglah petir.
hati-hati ya. Dipotonglah pipa itu gitu, pipa pompa. Dipotong pipa pompa kayak keburu-buru, tapi dia jalan kayak orang ngabuk gitu loh, kayak oleng gitu. Pas gue liat matanya juga kayak mata orang-orang yang sedang di bawah pengaruh sesuatu gitu kan. Dia terburu-buru lari. Pas lari gue langsung, kenapa Nan? Pembina pramuka gue nanya, gue masih belum jawab. Gue ngikutin dia sampai ke sebuah rumah gitu. Gue ngomong, kak, memang si kita punya siswa nih ya, dia kalau nggak salah sekarang kelas 3, gue gitu kan, kelas 3 SMP, yang mukanya gini-gini. Oh, yang si nakal itu, yang paling badung di sekolahan. Iya, memang rumahnya di seberang jembatan ya. Iya, depannya pohon mangga gitu. Iya, terus sebelahnya ada ini. Iya, kok kamu tahu? Kayaknya yang nyuri dia deh, gue gituin. Hah? Kamu tahu dari mana? Akhirnya gue tunjukin, Pak, sini nih. Gue tunjukin semua bekas linggisnya dibuang di mana, yang bekas gergajinya ada di mana, gue tunjukin semua. Kok kamu tahu bekas-bekas ini semua? Nggak tahu, saya kayak ngeliat dia masuk aja gitu. Akhirnya gue tunjukin, Pak, ini linggis bekas dia ngedobrak pintu gitu kan. Itu gergajinya ada di belakang pintu kamar mandi kayaknya deh. Akhirnya bener, ada gergaji yang pipa di belakang pintu kamar mandi. Linggisnya di bawah pohon beringin, di tempat deket keran buat nyuci alat-alat dapur. Kok kamu bisa tahu? Kata pembina pramuka gue. Saya ngeliat, gue gituin. Saya ngeliat, ya gini ya, pokoknya susah dijelasin gitu kan. Akhirnya dengan gercep gitu ya, gerakan cepat, kita ke rumah dia. Awalnya ini si anak karena memang troublemaker di sekolahan, dia beralibi segala macam, bukan saya, ini itu. Adalah saksi temennya yang ngeliat. Ya Pak, waktu hari Minggu kalau nggak salah saya ngeliat dia naik motor kayak bawa itu deh, kayak bawa, kalau kita kan nyebutnya sanyo ya, merek. Kayak bawa pompa air gitu kan, diumpetin di rumahnya gitu, terus dijual ke tetangga, kata dia. Ah, apaan lu? Iya, gue ngeliat lu. Yang pada akhirnya diinterogasi lah sama pembina pramuka gue, sama orang tua dia. Si anak ngaku dia yang mengambil. Kapan ngambilnya? Yaitu Minggu pagi beberapa jam sebelum gue datang. Akhirnya dia mengaku, ya saya ngambil, dan waktu itu dia lagi ada di bawah pengaruh ya sesuatu yang memabukkan gitu ya. Dia mengakui kalau memang dia yang mengambil dan sudah dijual seharga 200.000. Besoknya, hari Seninnya, dipanggil ini anak, dipanggil sama orang tuanya, disidang, lalu diskors selama 1 minggu. Tapi karena memang sudah kebangetan, keterlaluan ini anak, dikeluarkan. Bertanya-tanyalah kepala sekolah almarhum dan juga pembina pramuka, kok kamu bisa tahu sih Nan dia yang mencuri? Gak tahu Pak, saya juga bingung. Allahumma shayyiban nafi'an. Gak tahu Pak, saya juga bingung gitu kan. Saya pas lagi megang bekas pipa yang dia gergaji itu, saya kayak ngeliat masa lalunya gitu loh. Hah? Kok bisa segitunya? Ya nggak tahu Pak, saya juga bingung gitu kan. Yang pada akhirnya saya ingat mukanya gitu, tapi saya nggak tahu namanya. Yang saya ingat tuh dia tuh kalau datang terlambat, suka berantem segala macem lah, di kantin nggak pernah bayar lah, kalau sekolah suka terlambat gitu kan. Hari Senin harusnya pakai seragam apa, dia selalu bertabrakan dengan hari gitu seragamnya.
oh akhirnya udah bagus, nggak apa-apa deh, itu ada alasan kita buat ngeluarin dia dari sekolah ini daripada jadi toksik buat siswa yang lain gitu kan. Ya itu awal asal mulanya gue bisa sampai melihat ke masa lalu gitu. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Banyak nih yang DM ke gue, bang, tanpa bakbi bu, tanpa salam, tanpa apapun gitu kan. Tahu-tahu langsung, bang, bukain gue mata batin dong bang. Hah? Terus ada lagi nih, bang, boleh curhat nggak? Boleh. Curhat kan ya, curhat lo, curhat panjang banget. Ujung-ujungnya apa? Menurut Bang Runan, saya punya kelebihan gak bang? Kalau emang punya, ajarin saya dong bang, biar saya lebih terbimbing lagi, biar mempertajam lagi. Ada lagi juga kejadian, ini awal-awal sih ya, awal-awal gue pertama kali nge-YouTube gitu kan, jadi bintang tamu di YouTube. Ada yang DM, bang, keluarga gue digangguin suara petir, digangguin Ferguson atau genderuwo gitu. Akhirnya pas gue lihat, ini kamu ngambil ini di dekat pohon bambu ya, di dekat sawah-sawah. Ya kok tahu dekat pohon pisang? Ya kok tahu. Ngapain sih ngambil itu, buat apaan? Jadi mustika genderuwonya tuh diambil sama dia buat cuma nguji ilmu doang bang. Tuh ya, kalau memang nggak ada manfaatnya, nggak usah penasaran, nggak usah pengen gitu loh. Kalau memang bukan sesuatu yang diberi, jangan gitu, karena memang suatu hal yang nggak kita secara natural atau alami berat gitu. Banyak juga sih yang DM gitu, bang bukain mata batin lah bang, curhat lah bang, gue mau cerita lah. Ujung-ujungnya apa? Yaitu minta diajarin, minta diperdalam lagi, atau minta diterawang. Bukannya saya nggak mau ya, terkadang saya kan manusia ya, belum jadi robot gitu kan. Minumnya masih air, belum minum bensin. Kalau lagi capek atau lagi sakit gitu, kadang juga saya cuma ngebaca doang, saya cuma membaca aja, tapi serba salah. Dia ngucap salam, Sandi ngucap salam di DM, assalamualaikum, gue jawab waalaikumsalam gitu kan, karena ngucap salam. Oke, fine, walaupun basa-basi, ujungnya ada line yang masuk. Ujung-ujungnya ya itu. Tapi kebanyakan yang ingin tahu dan ingin minta, dia penasaran, kayak belajar inilah belajar itu, biasanya sih bocil gitu ya, anak-anak ABG yang SMP atau SMA. Kalau yang sudah berkeluarga atau berumur, biasanya sih dia punya masalahnya sendiri, seperti keluarga, yang ini yang itu. Kalau memang itu urgent banget, walaupun gue lagi sakit, gue ngeliat fotonya dan itu penting ya, insya Allah sebisa mungkin gue bantu. Tapi kalau cuma langsung, bang bukain mata batin gue dong bang, gue pengen kayak lu dong, nggak semudah itu, nggak segampang itu gitu. Walaupun pada akhirnya mereka bilang ya bang terima kasih, tapi ya nggak tahu deh terima kasih dengan legowo atau marah atau dibilang sombong atau gimana gitu. Cuma ya tidak semudah itu ya untuk mendapatkan segala sesuatu yang memang bukan alami atau memang bukan sesuatu yang dikasih gitu ya. Jadi itu awal pengalaman gue ketika sampai bisa ngelihat flashback ke masa yang lalu gitu, yang akhirnya gue kerja di mall menjadi customer service. Waktu lagi zamannya BB BlackBerry, gue bilang handphonenya tuh ntar hilang, tiba-tiba ya beneran hilang. Gue sampai dituduh mencuri gitu kan. Yang gue lihat besoknya bakal hamil, ya hamil. Ya, kecelakaan, jatuh dari tangga gitu segala macamnya, udah deh ya. Jadi itu pengalaman gue, dan gue mohon jangan pernah ingin
memiliki apa yang tidak kamu miliki, terutama bukan bakat alami, karena memang nggak semudah itu gitu. Prosesnya butuh waktu yang panjang. Segala sesuatu yang instan pasti bakal ada efeknya juga ya. Seperti sekarang ini nih, gue baru merasa banget makin kesini telinga gue sering berdenging lah, terus makin gak terkontrol lah gitu ya. Dan udah hampir beberapa hari ini ibu gue nggak berani lagi tidur di luar karena abis hajatan seminggu yang lalu, jadilah kamar kakak gue ada ngetok gini nih ya, gimana ya meraktekinnya ya. Jadi gini, dek dek dek, kan biasa kalau orang ngetok pintu tak 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 gitu ya, ini enggak, dek dek dek. Oke, fine, dilihat nggak ada orang, tahu-tahu kedengaran suara kayak cewek lagi nangis gitu. Beberapa hari kemudian lagi, memang sih waktu itu gue jam 1:30 sampai jam 2 belum tidur karena gue udah kekenyangan tidur gitu. Gue ngedenger kayak suara gitu kan dari samping sebelah kiri gue. Ibu gue juga nggak denger, dikiranya gue udah tidur. Lama kemudian bunyi suara kayak orang kesrek gitu kan. Ketakutan ibu gue pindah ke kamar nih ke sebelah. Gue curhat lah ke Mbak Ayu yang ada di Texas, Amerika. Ya resiko bu punya anak kayak Mas Runan kalau rumahnya sampai didatengin gitu kan. Ya jadi itu ya, nggak semudah yang kalian pikir memiliki segala sesuatu yang kalian bukan alaminya atau naturalnya. Seenggaknya jangan pengen gitu. Cukup kalian menikmati aja, menjadi pendengar. Kalau memang ingin berbagi pengalaman ya berbagi pengalaman aja, jangan ujung-ujungnya endingnya minta diramal lah, minta diterawang lah, terus minta diajarin lah. Please, kalau mau kayak gitu ya mungkin ada lagi yang lebih pakarnya gitu kan. Bisa aja sih saat saya bilang, oke, gue mau bukain mata batin lo dari jauh, gue mau terawang lo, gue mau ramal lo, tapi dengan harga yang segini. But hati gue selalu berbicara lain. Enggak, ini bukan gue gitu loh. That's not my passion. Ya bukan diri gue, not myself. Bukan diri gue. Kalau mungkin gue berpikiran begini-gini, oke, lo transfer gue sekian, gue transfer gue sekian, gue akan ngajarin lo atau gue buka atau gue iniin. Tapi tuh hati gue berlawanan, gue nggak kayak gitu ya. Itu cukup orang lain aja ya, jangan gue. Jadi itu pengalaman gue ketika waktu SMA, awal-awal melihat masa lalu, yaitu adik kelas gue mencuri keran air listrik ya, karena dia lagi ada di bawah pengaruh sesuatu yang memabukkan, dia sampai nggak sadar, dan akhirnya diskor, setelah itu dikeluarkan. Terima kasih untuk Mbak Wistiani Instagramnya, untuk Nining Isti Instagramnya, untuk Asep Instagramnya juga, dan untuk Fatur Wahyu Tama Instagramnya ya. Boleh kalian follow, silakan. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah setia dengan saya, yang selalu mendengarkan pengalaman saya. Ya semoga kalian sudah penasaran lagi ya. Dan saya mohon juga jangan penasaran dengan segala sesuatu yang diberikan Tuhan, Allah, kelebihan orang atau yang sudah alami, yang memang sudah dia dapat gitu loh. Jangan, kalau memang bukan bakatnya jangan ya. Saya Runan Handoyo. Kalau memang bermanfaat ya silakan di share, boleh di share, di komen, di like juga nggak apa-apa ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua yang ada di penjuru dunia juga dalam lindungan Tuhan semesta alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah.